percaya diri, jangan percaya sama calo di luaran sana, karena memang untuk penerimaan CASN itu transparan, terbuka, tidak ada transaksi apapun. Yang diinginkan di Pemprov Jateng adalah para ASN yang berintegritas, bersemangat dalam berkinerja tinggi dan jujur dalam pelaksanaan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Selamat menjalani tahun 2023 ini dengan semangat baru, dan semoga di tahun ini akan lebih banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kita ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Nadia di Oblasan Gayeng, tentunya di episode perdana di tahun 2023. Nah, di tahun yang baru ini kita sudah menyiapkan topik pembahasan yang baru juga untuk teman-teman semuanya dengan narasumber yang istimewa, yaitu salah satu kepala bidang di BKD Provinsi Jawa Tengah, dan ini satu-satunya yang wanita loh teman-teman, yaitu Ibu Utami Rahajeng. Nah, for your information ya teman-teman semuanya, Ibu Utami ini sudah termasuk yang senior di Pemprov Jateng. Jadi sudah banyak pengalamannya, lika-likunya selama menjadi ASN di Pemprov Jateng. Nah, Ibu Utami, saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa sih Bu asiknya menjadi ASN selama Ibu Utami menjalani pekerjaan di Pemprov Jateng, khususnya di BKD ini? Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Sobat ASN dimanapun Anda berada. Teman-teman yang kami hormati, pada saat ini memang saya sudah cukup lama mengabdi di Pemprov Jateng. Sudah berpindah dari beberapa institusi di lingkungan Pemprov Jateng. Dan kalau ditanya asiknya, asik banget Mbak Nadia. Asik banget ya. Karena apa? Di situ kita bisa melayani teman-teman. Kalau di BKD kan khususnya pelayanan untuk pegawai ya. Iya, betul. Sehingga kita bisa melayani banyak pegawai dengan seneng, dengan bahagia. Apalagi sekarang di bidang saya, bidang mutasi nih. Kalau lihat orang yang bisa mutasi berhasil, bisa berkarir dengan lebih baik, rasa syukurnya luar biasa. Senang sekali. Jadi itu memang sisi-sisi senang bahagianya. Kalau namanya nggak sukanya, ya itu dinamika ya. Saya pikir namanya hidup ya ada suka dan duka. Iya, tapi pasti ada. Banyak asiknya Mbak Nadia. Banyak asiknya. Benar sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Ibu Utami. Jadi ASN itu asik banget loh. Saya baru 2 tahun sudah membuktikan Bu. Banyak asiknya ya, dukanya tuh ada tapi sedikit gitu ya Bu. Nah teman-teman beneran nih, jadi ASN itu sangat menyenangkan dan asik. Kalau nggak percaya, coba buktiin sendiri caranya dengan daftar CASN. Nah, karena hari ini pembahasan kita juga berkaitan dengan pendaftaran CASN, khususnya yaitu tentang P3K. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah membaca ya bahwa Pemprov Jateng khususnya sedang telah melaksanakan pendaftaran CASN khususnya untuk P3K. Nah, di sini juga yang mengampu adalah BKD Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang mutasi ya Bu Utami. Jadi Bu Utami ini yang membawahi dan pasti tahulah seluk-beluknya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu tentang seleksi P3K tahun 2022. Ya. Terima kasih Mbak Nadia, Sobat ASN yang berbahagia. Penerimaan CASN tahun 2022 ini memfokuskan pada seleksi untuk P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu memang di tahun 2022 ini kita dapat 4.751 formasi Sobat ASN. Banyak sekali ya, betul ya, yang terbagi menjadi 4.351 untuk tenaga kependidikan atau guru, sedangkan 224 untuk tenaga teknis, 145 untuk tenaga kesehatan. Di tahun ini yang sudah berjalan adalah untuk P3K tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tenaga teknis, P3K teknis ini sedang berjalan prosesnya dan pendaftaran sampai dengan tanggal 6 Januari tahun 2023. Oh begitu Bu. Jadi di
tahun 2022 kemarin, saya bilang kemarin karena kita sudah tahun baru ya teman-teman ini. Di tahun 2022 kemarin sudah ada seleksi yang terlaksana adalah untuk tenaga kesehatan dan guru ya Ibu Tami, betul. Dan sekarang yang sedang berjalan ini adalah untuk P3K teknis. Nah, kalau untuk P3K teknis nih maksudnya P3K yang seperti apa sih Bu? Soalnya kan kalau P3K kesehatan kita pasti sudah tahu yang tenaga kesehatan. Untuk P3K guru juga sudah jelas gitu guru. Nah, kalau untuk yang P3K teknis ini yang seperti apa? Mbak Nadia dan Sobat ASN, P3K teknis itu seperti apa? P3K teknis itu adalah tenaga-tenaga formasi atau tenaga yang sesuai dengan Permenpan. Contohnya adalah untuk peranata komputer, untuk analis kepegawaian, itu masuk dalam tenaga-tenaga teknis. Dan misalnya untuk teman-teman yang berminat mengikuti seleksi P3K tenaga teknis, silakan bisa mendaftar di portalnya PKN, SSCN, di situ panjenengan bisa mendaftar semua untuk prosesnya. Oh begitu, jadi untuk teknis yang seperti itu ya Bu ya? Ya. Jabatan fungsional ya Bu ya untuk betul, teknis sendiri? Betul, Oke, baik. Betul. Nah, saya mau tanya nih Bu, kan di tahun 2022 kemarin dilaksanakan seleksi P3K banyak sekali. Dan di tahun 2022 kemarin juga kita di bulan September kalau tidak salah sudah melaksanakan yang namanya pendataan non-ASN. Nah, itu ada kaitannya tidak Bu antara pendataan non-ASN dengan seleksi P3K? Ya, Sobat ASN, perlu kita jelaskan nih sama Mbak Nadia juga ya, bahwa seleksi kemarin pendataan non-ASN pada bulan September yang cukup menghebohkan. Iya, betul, heboh sekali. Dunia silatan di kepegawaian. Iya, ya, itu. Betul. Jadi memang pada saat bulan September itu ada pendataan non-ASN dan itu sudah dilaksanakan, dan saya tegaskan memang tidak ada kaitannya antara seleksi CSN dengan pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN itu dimasukkan adalah agar pemerintah pusat tahu kondisi real sebenarnya di daerah itu berapa sih jumlah tenaga non-ASN-nya. Tetapi kami tegaskan lagi, itu belum final karena sampai detik ini pun kami belum tahu kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa terkait pendataan non-ASN kemarin. Oh, berarti untuk tindak lanjutnya sendiri berarti belum ada Ibu atau bagaimana? Sampai detik ini kami belum tahu Mbak Nadia dan Sobat ASN, sehingga kami belum bisa kasih statement apapun terkait kebijakan ke depan untuk pendataan tenaga non-ASN gitu. Berarti belum pasti ya Ibu ya? Belum. Oke, belum pasti Sobat ASN, dan perlu digarisbawahi ya tadi tidak ada kaitannya begitu. Nah, kembali lagi yang ke pasti-pasti aja karena yang tadi belum pasti, yaitu seleksi P3K teknis. Tadi saya tertarik Ibu karena teman-teman saya sendiri juga banyak pertanyaan begitu tentang P3K teknis. Nah, untuk di Pemprov Jateng sendiri dibuka untuk berapa formasi dan apa saja Ibu mungkin? Untuk P3K teknis dibuka formasi 224. Ada beberapa jabatan seperti arsiparis, peranata komputer, analis kepegawaian, pustakawan, dan masih banyak lagi. Silakan Sobat ASN bisa ikuti medsos kami di IG-nya BKD, Twitter, maupun di medsos yang lain, dan itu insya Allah semua akan dipublish seluas-luasnya secara transparan. Gitu Mbak Nadia. Teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut bisa dicek di sosial media di BKD, ada di sini nanti ya editor tolong, atau di webnya BKD begitu. Nah, kemudian untuk persyaratannya sendiri nih Bu, apakah persyaratan P3K ini sama dengan waktu dengan CPNS atau ada yang membedakan hal-hal khusus tertentu begitu? Ada sedikit perbedaan Mbak Nadia. Untuk dari sisi usia, di P3K itu usia minimal 20 tahun. Dan dia bisa mendaftar 1 tahun sebelum BUP di jabatan itu. Saya kasih contoh nih Mbak Nadia. Ya, gimana tuh? Dan Sobat ASN. Misalnya Mbak Nadia mau daftar P3K untuk formasi analis kepegawaian madya. Ya. Nah, analis kepegawaian madya itu posisinya BUP-nya atau batas usia pensiun ya Sobat ASN yang belum mengetahui apa itu BUP, di usia 60 tahun. Sehingga Mbak Nadia bisa mendaftar kalau untuk formasi analis kepegawaian madya pada usia 58 tahun. Oh, bisa ya Bu ya? Boleh. Usia 58 tahun dengan estimasi adalah 59 tahun nanti diangkat, sehingga 1 tahun sebelum BUP atau batas usia pensiun diperbolehkan untuk mendaftar. Wah, luar itu biasa. Berbeda dengan CPNS tentunya. Iya, betul.
Kalau CPNS kalau tidak salah 35 ya. 35 betul. 35 tahun udah maksimal, sedangkan kalau untuk P3K teman-teman menariknya 58 tahun masih bisa untuk ikut P3K. Jadi meskipun hanya satu tahun pengabdian itu tetap terhitung. Begitu ya Ibu ya? Betul, Mbak Luar Nadia. biasa. Nah, tadi berbicara tentang persyaratan, tentunya di seleksi P3K juga ada tahap-tahapnya ya Bu Utami. Betul. Dan tahap utama ini yaitu ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini ya teman-teman seringkali tuh dijadikan apa ya, sesuatu yang mungkin disepelekan sama kebanyakan orang yang mendaftar karena mereka mikirnya hanya administratif, gampang nih, pasti aku lolos. Padahal banyak juga loh yang nggak lolos. Betul Bu Tami? Betul Mbak Nadia. Itu apa saja Bu yang kira-kira hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan di seleksi administrasi? Sobat ASN, kami sampaikan banyak sekali pertanyaan seputaran itu terkait dengan kegagalan. Kenapa sih saya bisa gagal? Hanya untuk seleksi administrasi. Iya, betul. Nih Sobat ASN, perlu saya jelaskan bahwa kami sangat serius untuk meneliti pemberkasan untuk seleksi administrasi ini. Sehingga kegagalan para pelamar itu rata-rata di surat lamaran banyak juga. Misalnya tidak ditujukan kepada gubernur, dia hanya tidak, lah ini lamaran mau kemana nih, kan gitu. Sehingga harus ditulis lamaran itu ditujukan kepada siapa. Yang kedua, biasanya itu tidak dikasih materai. Nah itu kebanyakan materai satu digunakan untuk beberapa dokumen. Nah itu kan juga tidak boleh. Jadi rata-rata sebenarnya kalau bagi kita melihat itu kadang sepele, sederhana, tapi ya, itu sangat fatal. Iya. Karena begitu di lamaran kemana nih, kan gitu. Jadi itu beberapa administrasi yang sekiranya bisa menggagalkan. Terus yang kedua misalnya dari sisi upload dokumen. Upload dokumen ada yang terlalu kecil atau tidak terbaca. Lah kami sebagai petugas yang menyeleksi administrasi kan harus lihat secara detail, secara jelas. Ini ijazahnya kadang diuploadnya pecah, gambarnya sehingga tidak terlihat. Jadi saya minta dan saya mohon kepada Sobat ASN, kalau yang berminat serius untuk melamar menjadi CSN, silahkan ikuti dan baca dengan teliti persyaratannya, sehingga akan enak dibaca, akan mudah dilihat, dan yang terpenting adalah memenuhi syarat yang ditentukan. Gitu Mbak Nadia. Oh begitu. Ternyata sebenarnya kesalahannya itu juga sepele ya Bu. Ini teman-teman, hal yang kalian anggap sepele juga bisa menggugurkan tahap selanjutnya loh. Surat lamaran tadi yang Bu Utami singgung, surat lamaran harus ditujukan kepada gubernur. Padahal sudah ada formatnya ya Bu ya? Sudah ada semuanya. formatnya. Nah ini kalau teman-teman calon Sobat ASN nih saya sebutnya karena belum mendaftar mungkin ya. Kalau calon Sobat ASN nggak teliti, nanti jangan-jangan ditujukannya ke siapa nggak jelas. Padahal kan ini mau mendaftar P3K-nya di Pemprov Jateng, jadi harus ke Pak Gubernur Jawa Tengah dong, begitu ya Ibu Tami. Betul Mbak Nadia. Dan kemudian tentang yang materai itu, ya materai satu kok dipakai rame-rame teman-teman. Satu materai harusnya ketika sudah dipakai, ditandatangani, harusnya ya untuk satu kali pakai, betul ya Bu? Itu betul, sama untuk saja satu dokumen. tidak jujur ya Bu ya, kalau dipakai berkali-kali seperti itu. Betul, ya, betul. Kita kan harus berintegritas teman-teman kalau menjadi ASN begitu. Nah, ada pertanyaan lain nih Ibu. Kalau misalkan P3K ini, kita boleh nggak sih mendaftar lebih dari satu jabatan? Kalau di ketentuannya persyaratan memang hanya mendaftar pada satu jenis jabatan. Tidak boleh 2 atau 3 jabatan. Hanya pada satu jenis jabatan. Ingat teman-teman, satu jenis jabatan ya. Berarti ini sama seperti yang CPNS ya Bu ya? Betul. Hanya satu jenis Sehingga diberi jabatan. kesempatan untuk teman-temannya yang lain juga ikut sama-sama mendaftar. Sehingga satu nik itu untuk satu jenis jabatan yang dilamar. Oh iya, baik. Nah, di P3K sendiri ini yang membedakan dengan CPNS, tadi saya baca-baca sedikit, itu juga syaratnya adalah memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan ya Bu ya. Nah, yang dimaksud dengan relevan ini yang seperti apa Bu? Karena mungkin teman-teman agak bingung nih tentang kata-kata pengalaman kerja yang relevan ini. Mbak Nadia dan Sobat ASN, kami sampaikan memang untuk lamaran khusus untuk P3K yang tahun ini bukan dari fresh graduate. Memang ada syarat minimal 2 tahun pengalaman kerja. Maksudnya pemerintah adalah memberi kesempatan kepada para non-ASN yang sudah terdata juga bisa mendaftar, sehingga dia diberi kesempatan yang mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
Pengertian relevan dengan jabatan yang dilamar adalah, contohnya begini Mbak Nadia, misalnya Mbak Nadia nih kepengen lamar P3K untuk formasi arsiparis. Ya. Di salah satu perusahaan ini Mbak Nadia juga menjadi seorang arsiparis juga. Jadi boleh di suatu perusahaan swasta ataupun di pemerintah yang urian tugas dan jabatannya sama dan relevan dengan arsiparis, dipersilakan untuk melamar pada jabatan arsiparis. Seperti itu Mbak Nadia. Begitu. Nah, untuk penghitungan 2 tahun sendiri Bu, ini tuh harus berturut-turut, misalkan minimal kamu harus 2 tahun tidak pernah putus, atau bisa kumulatif seperti itu Bu? Bisa kumulatif. Bisa kumulatif sehingga posisi di mana nanti di riwayatnya bisa disampaikan di situ, ditulis di situ. Oh begitu. Jadi misalkan pindah-pindah di satu tempat ke tempat lain, meskipun itu tetap beda tempat tapi tetap relevan, itu tetap dihitung ya Bu ya? Tetap dihitung. Oke. Mempermudah sekali, jadi kita nggak harus 2 tahun begitu ya? Betul. Nah kemudian untuk kualifikasi pendidikannya sendiri Bu, kualifikasi pendidikan ini harus sesuai dengan jabatan yang disyaratkan. Tapi ketika kualifikasi pendidikannya ini sesuai, tapi pengalaman kerja ternyata nggak relevan, itu bisa nggak Bu kira-kira? Nggak boleh. Jadi tujuannya adalah biar mereka, karena P3K adalah seorang fungsional dan seorang ahli. Harapan kita begitu mereka masuk ya langsung tune in dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, sehingga memang tidak diperbolehkan kalau tidak relevan antara pendidikan, urian tugas dan jabatan yang dilamar. Kalau sebaliknya juga nggak boleh ya Bu, misal pengalaman kerjanya relevan nih tapi kualifikasi pendidikannya nggak sama, juga nggak bisa Bu? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya teman-teman, jadi sudah paten begitu, kualifikasi pendidikannya sesuai, juga pengalaman kerjanya harus relevan. Baik Bu, saya mau tanya, kalau misalkan dulunya ada kasus begini, seseorang sudah pernah mendaftar CPNS atau P3K mungkin, tapi kemudian mengundurkan diri. Nah, dia mau daftar lagi P3K ini Bu, bisa tidak? Bisa Mbak Nadia, sepanjang yang bersangkutan memang belum menerima NIP. NIP-nya. Tapi misalnya dia sudah menerima NIP, dia tidak boleh mendaftar pada periode selanjutnya, tetapi periode yang akan datang dia diperbolehkan. Jadi kena 1 tahun, satu kali periode lah, 1 kali periode dia tidak boleh mendaftar, tapi untuk periode berikutnya dia diperbolehkan. Oh seperti ada sanksi sendiri gitu ya Bu? Betul. Ketika sudah keluar NIP, mengundurkan diri, iya. Jadi di satu periode itu tidak boleh ikut mendaftar lagi, tapi kedepannya baru boleh lagi begitu. Itu berlaku untuk CPNS dan P3K Ibu? Sama Mbak Nadia, untuk CPNS sama. Dan P3K sama seperti itu. Begitu ya. Nah, saya juga penasaran nih, kalau mungkin Ibu Utami tahu, kan pasti ada CPNS dan P3K yang entah kenapa tiba-tiba sudah keterima, itu dia pengen mundur. Nah itu mundurnya biasanya alasan apa Bu, tahu nggak? Rata-rata dengan lokasi penugasan Mbak Nadia, sehingga memang seharusnya sobat ASN ini kalau sudah berniat mendaftar, bergabung menjadi ASN, ya harus siap untuk ditempatkan di penugasan dimanapun. Oh, gitu Mbak Nadia. Iya benar sekali. Jadi kasusnya itu mereka ditugaskan di tempat yang tidak sesuai yang mereka daftar begitu Bu? Betul. Jadi mereka mundur. Bisa jadi karena memang nilainya sebenarnya memenuhi syarat, tapi perankingan di lokusnya itu sudah penuh. Akhirnya dia bisa diterima di tempat yang lain. Oh begitu. Sayang sekali ya Sobat ASN, sudah keterima tapi mundur ya Ibu ya. Betul. Padahal banyak sekali loh teman-teman di luar sana yang ingin menjadi ASN juga. Jadi ketika kalian sudah diterima, kita juga harus siap. Harusnya dari awal mendaftar sih. Ketika sudah awal mendaftar harus niat dan siap untuk ditempatkan di mana saja, karena kita kan sebagai ASN untuk mengabdi, untuk melayani masyarakat. Begitu betul Bu Tami? Betul Mbak Nadia. Begitu. Dan sayang sekali menurut saya kalau sudah diterima kemudian mundur, agak rugi teman-teman kalau menurut saya. Nah, ada juga pertanyaan ini Bu yang beberapa kali sering saya dengar begini. Ketika seseorang itu sudah mendaftar P3K dan dinyatakan lolos dan sudah menjadi P3K begitu, kemudian di tahun depannya mungkin ada pendaftaran CPNS. Nah itu boleh tidak ketika dia jadi P3K, sudah jadi P3K, kemudian mendaftar lagi menjadi CPNS, itu boleh nggak Bu? Boleh Mbak Nadia, karena memang CPNS itu diperbolehkan didaftar oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan. Kalau untuk P3K yang sudah diterima,
dia dipersilakan mengundurkan diri sebagai P3K dan bisa mendaftarkan diri di CPNS. Jadi boleh ya Bu tetap mendaftar, boleh. Tapi harus mengundurkan diri dulu sesuai prosedur ya teman-teman. Jangan langsung aku mau daftar CPNS kabur, jadi tiba-tiba nggak masuk gitu, nanti kan ada record jelek sendiri. Jadi ya harus tetap sesuai dengan prosedur. Nah baik, lumayan banyak nih informasi yang sudah kita kulik dari Kepala Bidang Mutasi Bu Utami tentang penerimaan P3K di Pemprov Jateng pada tahun 2022 kemarin. Nah, untuk tahun 2023 di tahun ini ya Bu ya, kira-kira ada seleksi CASN lagi nggak Bu? Sobat ASN dan Mbak Nadia, untuk tahun 2023 sesuai dengan statement dari Menpan RB memang akan diadakan. Cuman kita belum tahu nih seleksi formasinya itu apa saja. P3K-nya formasinya berapa, CPNS-nya seleksinya berapa, kita belum tahu semuanya. Kita belum tahu, sehingga nanti kita juga masih menunggu dari keputusan Menpan RB. Oh begitu. Jadi kemungkinan ada ya teman-teman, tapi untuk informasi detailnya teman-teman tentu saja harus menunggu dulu, pantengin terus sosmednya BKD. Betul begitu Bu? Betul Mbak. Nah, untuk Bu Utami sendiri kira-kira ada nggak Bu pesan-pesan untuk para pelamar atau calon sobat ASN Jawa Tengah? Dan apa juga harapan Bu Utami terhadap pelaksanaan seleksi P3K atau CASN ke depannya? Terima kasih Sobat ASN yang berbahagia. Siang ini saya juga bersyukur ini, saya ditemani oleh host keren dari BKD Pemprov Jateng, hasil CPNS 2 tahun yang lalu, luar biasa. Mungkin Mbak Nadia nanti juga bisa menyampaikan kiat-kiatnya apa. Cuman dari saya, ada beberapa yang perlu Sobat ASN perhatikan, calon-calon ASN yang ingin mendaftar di Pemprov Jateng. Pertama adalah baca semua persyaratan dengan teliti, dengan cermat. Jangan sampai diabaikan, karena itu sangat fatal akibatnya. Yang kedua, follow media sosial di BKN ataupun BKD Pemprov Jateng dengan Instagramnya, Twitter ataupun media sosial yang lain. Terus percaya diri, jangan percaya sama calo di luaran sana, karena memang untuk penerimaan CASN itu transparan, terbuka, tidak ada transaksi apapun. Yang diinginkan di Pemprov Jateng adalah para ASN yang berintegritas, bersemangat dalam berkinerja tinggi dan jujur dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, sebaiknya para calon sobat ASN bisa belajar dengan percaya diri, juga mencoba untuk simulasi tes-tes yang lain. Ya, betul. Nanti mungkin Mbak Nadia juga bisa bercerita. Banyak sekali di online ya, di media-media online untuk CAS ASN seperti apa. Lah, belajar dari itu, insya Allah akan bisa masuk di CASN jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu mungkin pesan dari saya Mbak Nadia. Nah itu tadi teman-teman pesan dari Ibu Utami, dan mungkin perlu saya garis bawah ya, jangan percaya calo teman-teman. Nah soalnya Bu, dulu di lingkungan saya ketika saya juga mendaftar Bu, masih juga ada yang nanya begini, kemarin bayar berapa Mbak? Waduh itu jadi kayak kesannya kok ya saya bayar untuk pengeluaran bensin waktu tes gitu maksudnya. Nggak ada calo ya teman-teman, nggak ada calo. Jadi sekarang ini di zaman sudah modern, kita tesnya aja pakai komputer, betul Bu? Nah, betul. Hasilnya aja itu bisa live score loh teman-teman, nggak cuman bola aja yang live score. Tes-tes seperti ini, P3K, CPNS, kita juga live score, jadi bisa langsung dimonitor oleh orang-orang di luar, mungkin orang tua, teman, bisa langsung lihat hasilnya, begitu ya Bu ya. Jadi nggak akan ada calo tuh, nggak bisa teman-teman, dan jangan percaya nanti kalian rugi sendiri, karena kan calo biasanya menjanjikan kalian bayar segini nanti pasti jadi ASN. Nah nggak ada teman, nggak ada yang namanya seperti itu. Ini saya mau ngulik-ngulik sedikit nih, kalau boleh dikasih bocoran. Kan seleksi P3K teknis formasi tahun 2022 ini masih berlangsung ya Bu ya, sampai tanggal 6 Januari, jadi masih ada waktu. Kira-kira per hari ini tanggal 3 Januari ini sudah ada berapa yang mendaftar, dan mungkin masih ada
formasi yang sedikit pelamar gitu, biar kita bisa kasih tahu ke teman-teman calon Sobat ASN untuk mendaftar, Bu? Ya, teman-teman calon Sobat ASN, per tanggal 3 Januari jam 8 tadi, di situs SSCN yang sudah mendaftar di Pemprov Jateng sekitar 339 dari 224 pelamar. Jadi, tapi ada beberapa jabatan yang kosong. Contohnya adalah arsiparis ahli pertama, ada 6 loh yang kosong. Wah, sayang sekali. Betul. Terus arsiparis terampil juga ada 6 yang belum didaftar, dan ada juga analis ahli pertama penyuluh sosial juga 6 formasi, itu juga belum diisi. Jadi silakan, monggo masih ada waktu untuk mendaftar dan mengisi formasi-formasi yang disediakan oleh Pemprov Jateng. Nah, itu tadi teman-teman, masih ada beberapa formasi yang masih kosong loh teman-teman. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Yuk teman-teman yang sekiranya pendidikan, kualifikasi pendidikannya sesuai, sudah punya pengalaman kerja yang relevan 2 tahun atau lebih, bisa lah coba mendaftar. Siapa tahu nih calon Sobat ASN ini nantinya bisa jadi bergabung bersama kita menjadi Sobat ASN Pemprov Jateng. Luar biasa. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Bidang Mutasi Ibu Utami Rahajeng yang luar biasa, sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, semoga ini bisa memberikan motivasi dan pencerahan untuk teman-teman semuanya di luar sana, calon-calon Sobat ASN baik di Pemprov Jateng atau mungkin daftar di tempat lain begitu. Itu tadi informasi-informasi yang mungkin teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman mau mendaftar sebagai P3K begitu. Baik, tentu tak bosan-bosan saya selalu mengingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa teman-teman like ya konten ini kalau kalian suka dengan kontennya, supaya kita dari BKD semakin semangat gitu untuk membuat konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tentunya jangan lupa juga isi komen di bawah untuk memberikan kritik, saran, masukan atau apapun bagi kita semua supaya kita kedepannya bisa lebih baik lagi begitu ya Bu, karena kita ASN ini juga kita butuh masukan gitu, gimana sih biar jadi ASN yang kekinian begitu ya Bu ya, tetap berintegritas, tetap kinerja baik tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Dan tentunya jangan lupa juga share informasi ini ke semuanya, kalau perlu seluruh Indonesia, biar semua orang tuh tahu gitu tentang P3K atau formasi P3K yang sedang dibuka di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, untuk menutup obrolan santai pada hari ini saya mau pantun dulu ya teman-teman. Beli mangga di Kediri, jangan lupa ajak baksonya. Saya Nadia undur diri, sampai jumpa di oblasan gayang selanjutnya. Dah. Remembering myself, take me right back.